Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk masyarakat se-alam dunia. Jangan lupa selalu bersyukur dan selalu bahagia. Baiklah, kali ini saya akan membahas cara membuat SPMLS belanja modal non-kontraktual untuk pengadaan buku teks pelajaran. Jadi nanti uangnya itu akan langsung masuk ke rekening rekanan. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita cek dulu di SAS-nya. Kita login dengan user admin. Nah, kemudian masuk ke referensi supplier. Jadi nanti kita akan memasukkan supplier ke Sakti. Nah, di sini saya akan menggunakan CV Rahayu Jaya Mandiri. Klik yang tanda plus, klik, kemudian ubah lagi, ubah. Nah, kita copy paste untuk nomor rekeningnya, Ctrl C atau Ctrl plus C. Nah, kemudian kita buka browser, ketik Sakti. Kemudian kita login menggunakan user commitment. Masukkan password dan user, kemudian masuk. Nah, di sini kita ke modul komitmen, kemudian ADK. Kemudian di sini ada import supplier interkoneksi langsung SPAN. Nah, jadi supplier yang saya gunakan ini sudah terdaftar di SPAN. Makanya saya menggunakan import supplier interkoneksi SPAN. Klik. Nah, kemudian kode KPPN-nya kita pilih. Tipe suppliernya pilih penyedia barang dan jasa. Nah, nomor rekeningnya kita pastekan. Kemudian kita cari. Nah, ini muncul. Kalau di saya hanya muncul satu, mungkin di kawan-kawan ada banyak, nanti kita sesuaikan saja. Coba sekarang kita sesuaikan antara data supplier yang ini dengan yang tadi di aplikasi SAS. Nah, ini kan kode postnya 46313. Nah, ini kan 46313, berarti sama. Langsung centang, kemudian impor. Nah, kemudian akan muncul notifikasi impor data supplier berhasil. Klik OK. Nah, kemudian kita keluar. Masih di modul komitmen, kita ke RUH, kemudian pencatatan supplier. Kita cek apakah suppliernya sudah masuk atau belum. Nah, yang ini CV Rahayu Jaya Mandiri, kita sesuaikan. Kita cek apakah datanya sudah masuk. Ini sudah. Kemudian supplier addressnya kita cek juga. Nah, ini sudah masuk. Kita cek juga yang supplier banknya. Nah, sudah masuk. Oke. Berarti kalau seperti ini, import data suppliernya sudah berhasil. Kita keluar. Selanjutnya masih di modul komitmen, kita ke RUH, kemudian pencatatan biaya ST non kontraktual atau kwitansi LS. Karena saya akan mengajukan pembelian bukunya melalui LS non kontraktual. Kita klik. Nah, kemudian kita tambah. Isikan nomor dokumennya. Di sini kita mengisikan nomor BAST 1. Isikan tanggal dokumennya. Untuk uraian dokumennya isikan sesuai referensi KPPN masing-masing. Pembayaran langsung untuk pengadaan sebanyak, saya akan membeli sebanyak 586 eksemplar BAST nomor
tanggal 16 Februari. Kemudian mata uangnya pilih IDR, cari supplier, kita pilih yang CP Rahayu Jaya Mandiri, kemudian oke. Nah, kemudian di sini kementerian eselon satunya kita pilih yang tanda panah ke bawah. Karena saya akan belanja dari akun bos, maka saya pilih yang 2129. Aktivasi KRO nya yang ini 2129. Kemudian ininya pilih akunnya. Karena saya akan belanja modal, maka kita cari yang belanja 53, belanja modal lainnya, pilih. KPPN nya kita pilih. Kemudian sumber dananya RM ini pilih. Nah, maka akan otomatis terisi. Kemudian klik pendetilan coaknya, tambah, klik kode coak. Nah, karena saya akan membeli buku teks pelajaran, maka saya pilih yang ini. Oke. Setelah itu kita isikan nilainya. Di sini saya akan membeli 49.693.000. Kemudian simpan. Nah, maka dia akan muncul di atas. Setelah itu keluar. Oke, kemudian kita pilih rincian barang. Karena buku ini membentuk aset, maka kita pilih yang aset jasa dikapitalisasi aset. Klik rincian barang. Kemudian rekam. Nah, pilih kode barang. Di sini saya pilih yang pakai nama barang. Buku. Nah, kemudian pilih. Nah, untuk buku itu kan jenisnya banyak, jadi kita input satu-satu. Yang pertama saya akan membeli buku biologi. Jumlahnya itu ada 35. Harga satuannya itu 105.000. Kemudian simpan. Nah, ini muncul konfirmasi apakah ini seharusnya digunakan untuk perolehan. Nah, karena buku juga termasuk aset, maka pilih ya. Oke, selanjutnya rekam lagi. Pilih kode barang. Caranya sama seperti yang tadi. Buku. Pilih. Jumlahnya kita masukkan masih sama 35. Harganya itu 104.000. Simpan. Ya. Rekam lagi. Pokoknya rekam lagi sampai nilai totalnya itu sama dengan nilai yang ada di BAST. Oke. Nah, isi dulu kategorinya buku. Kemudian pilih buku lainnya. Kemudian jumlahnya itu berapa? Ada 32. Harganya 109.000. Kemudian simpan. Oke. Selesai. Kalau semua buku sudah terinput dalam rincian barang, kita keluar. Nah, kita pastikan antara nilai dan nilai kurs itu sama. Kalau nanti di nilainya itu 40 juta, kemudian nilai kursnya itu 49 juta. Nah, kemungkinan ada kesalahan pencatatan nominal di rincian barang. Nah, setelah selesai, kita simpan. Kemudian akan muncul notifikasi apakah Anda yakin untuk menyimpan? Yes. Penyimpanan data berhasil. Oke. Nah, untuk pembuatan BAST kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat SPP dan kemudian dilanjutkan ke pembuatan SPM. Keluar.
Yes. Nah, selanjutnya kita ke modul pembayaran. Karena saya antara operator komitmen dan operator pembayaran itu masih dalam satu user yang sama, maka saya langsung pilih modul pembayaran, kemudian RUH pembayaran, catat ubah SPP. Nah, jenis SPP-nya kita pilih tagihan non kontraktual, karena kan kita menggunakan LS non kontraktual. Pilih. Kemudian pilih non gaji pegawai. Pilih non gaji. Nah, untuk ininya kita tentukan. Kalau kita membuat dengan BST maka pilih BST, kalau tanpa BST maka pilih yang non BAST. Di sini saya menggunakan BST, maka pilih yang BAST. Kemudian tambah. Nah, jenis SPP-nya kan tagihan non kontraktual. Nah, ini kan BAST yang tadi kita rekam. Kemudian kita centang, pilih. Kita tunggu. Nah, selanjutnya pilih Undang-Undang APBN. Uraiannya kita sesuaikan dengan referensi dari KPPN masing-masing. Pembayaran langsung untuk pengadaan buku mata pelajaran BST nomor dan kwitansi nomor. Nah, setelah kita selesai mengisi uraian pembayaran, untuk informasi suppliernya itu akan terisi otomatis. Nah, kemudian kita cek akun pengeluarannya apakah sudah betul. Coba kita cek, lihat detail. 49.693.000. Nah, ini udah sama yang saya ajukan, keluar. Karena ini pembelian buku sesuai juknis itu, kalau untuk pembelian buku itu tidak dikenakan potongan pajak. Nah, setelah pengisian SPP-nya dirasa sudah betul, alangkah baiknya kita cek terlebih dahulu, kemungkinan ada kesalahan. Nah, coba kita ke uraian pembayaran. Pembayaran langsung untuk pengadaan buku mata pelajaran. Nah, ini belum dikasih tanggal. Tanggal kwitansinya itu 17 Februari 2022 dengan nilai kwitansi 49.693.000. Oke, ini sudah selesai. Jika sudah selesai, selanjutnya klik simpan. Oke, maka akan muncul notifikasi simpan data berhasil. Nah, setelah selesai membuat SPP, kemudian kita keluar. Ya. Kemudian kita cetak SPP. Nah, nanti dia akan muncul. Nah, ini. Jadi ini SPP yang akan kita ajukan. Pilih. Kemudian pilih PPK-nya. Kemudian unduh. Nah, karena belanja modal buku itu tidak ada SSP-nya atau surat setoran pajaknya, kita biarkan saja. Coba kita cek hasil unduhan SPP-nya. Surat perintah pembayarannya. Nah, ini untuk SPP-nya. Nah, keluar. Setelah cetak SPP, kita keluar. Kemudian buka tab baru untuk menyetujui SPP-nya. Kita buka Sakti lagi. Kemudian kita login dengan user validator atau user PPK dengan huruf depannya PAL. Masuk. Nah, kemudian ke pembayaran.
pemodul pembayaran, validasi SPP. Nah, kita pilih SPP-nya. Kemudian kita centang setuju. Oke. Ya. Nah, setelah kita memvalidasi SPP, kemudian kita ke menu ADK SPP OTP. Kita pilih, kita centang, kemudian proses. Nah, sebelum kita melakukan request OTP, sebaiknya kita konfirmasi dulu ke PPK-nya, supaya nanti tidak terlalu lama menunggu kode OTP yang masuk ke SMS PPK. Karena kan OTP ini durasinya maksimal 5 menit. Nah, kita cek OTP yang masuk ke SMS PPK. Kita input OTP-nya, kemudian proses. Nah, kalau berhasil input OTP, maka yang di menu pilihan resume tagihannya dia akan hilang. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke operator pembayaran untuk melakukan cetak SPM. Nah, ini. Kemudian pilih PP SPM-nya, unduh. Nah, kita cek SPM-nya. Nah, ini untuk SPM belanja modal buku lainnya. Sekarang kita cek juga yang lampiran SPM-nya. Nah, ini. Nah, untuk selanjutnya SPM sama lampiran SPM-nya kita print, kemudian minta ditandatangan oleh PP SPM. Untuk selanjutnya nanti kita upload di menu pembayaran, catat atau upload, terus upload dokumen pendukung. Nah, nanti di sini. Jadi SPM yang sudah ditandatangan kemudian di-scan, kita upload di dokumen pendukung. Kemudian setelah dokumen SPM-nya kita print, ditandatangan PP SPM, kemudian di-scan, selanjutnya kita masuk ke operator pembayaran, kemudian catat atau upload. Di sini ada upload dokumen pendukung. Kita pilih. Nah, kemudian kita pilih SPM-nya. Jenis dokumennya kita pilih. Di sini ada SPM hasil scan yang ditandatangani PP SPM. Klik. Kemudian cos. Kita cari SPM-nya. Nah, ini SPM yang sudah di-scan dan sudah ditandatangan oleh PP SPM. Kemudian open. Kemudian upload. Nah, sukses, file berhasil diupload. Kemudian setelah berhasil kita keluar. Ya. Kemudian kita masuk ke user PP SPM. Kita buka tab baru. Login sebagai PP SPM atau approver. Kita tunggu. Kemudian ke modul pembayaran, validasi SPM. Nah, ini SPM-nya. Kita pastikan apakah dokumen pendukungnya itu sudah terupload atau belum. Kita lihat di jumlah dokumen pendukung. Nah, ini ada 1, berarti SPM yang tadi kita upload sudah masuk. Kemudian kita setuju.
Ya. Kemudian akan muncul notifikasi proses setuju SPM berhasil. Oke. Keluar. Ya. Selanjutnya masih di menu approver, kita ke ADK. Kemudian ADK SPM OTP. Nah, ini untuk SPM-nya kita centang. Kemudian proses ADK SPM. Nah, sekarang kita akan memintakan OTP untuk SPM. Sebelum request OTP ke PPSPM, sebaiknya kita konfirmasi dulu, biar tidak terlalu lama menunggu untuk OTP-nya. Halo Pak, berdasarkan OTP Pak. Nah, kita tunggu OTP yang masuk ke SMS PPSPM. Proses. Nah, jika proses OTP-nya berhasil, maka di menu pilih SPM ini dia akan hilang, keluar. Ya. Nah, untuk mengeceknya kita bisa melihat di menu monitoring, kemudian monitoring ADK. Nah, ini SPM belanja modal yang tadi kita ajukan, statusnya berhasil. Kalau sudah seperti ini berarti tinggal menunggu konfirmasi dari KPPN. Keluar. Ya. Kita pastikan di SPAN apakah sudah masuk ke SPAN atau belum. Silakan login dengan user dan password masing-masing. Kemudian masuk. Kita tunggu. Nah, kemudian kita ke modul pembayaran, daftar SP2D. Jadi SPM LS yang tadi kita ajukan ke KPPN sudah disetujui dan sudah masuk ke rekening rekanan. Nah, ini SP2D-nya. Oke, dicukupkan sekian dulu cara membuat SPM LS belanja modal non kontraktual. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat dan kawan-kawan bisa terbantu dengan adanya video ini. Terima kasih. Salam semangat.